Di video sebelumnya gue sudah kasih ide bagaimana caranya menggunakan uang 10 juta untuk berinvestasi dan di mana saja bisa berinvestasikan. Tapi sekarang pertanyaannya, bagaimana dapetin uang 10 juta dengan cepat? Bahkan kalau gajinya tinggi nggak apa-apa ya, tapi kalau misalnya penghasilan lu adalah upah minimum regional, kali ini gue akan kasih beberapa cara mendapatkan uang 10 juta dengan cepat dengan cara menabung. Tapi penting sekali gue ingetin bahwa cara ini harus lu lakukan sekaligus dan secara konsisten. Jadi walaupun misalnya lu punya gaji minimum regional, nggak ada alasan untuk nggak menabung. FYI, dalam perhitungan ini gue ambil contoh misalnya lu punya gaji setara upah minimum regional wilayah Jakarta. Tahun 2020 UMR di Jakarta adalah 4.200.000. Kalau misalnya lu single, tidak punya tanggungan, ya lu bisa praktekin ini. Kalau lu punya penghasilan lebih dari UMR, lebih bagus lagi. Silakan diterapkan, tapi dengan mengingat proporsi dan persentase yang sudah gue berikan tadi. Sebelum memulai proses ini, gue mau menantang cara berpikir lu dalam mengelola uang. Buat apa lu punya uang? Buat beli HP baru? Buat beli kendaraan? Buat beli motor? Buat traveling? Kalau lu cuma menabung dan menyimpan uang hanya untuk tujuan habis dikonsumsi, ya seumur hidup lu akan bekerja untuk uang senantiasa. Sementara kalau gue mengumpulkan uang dan gue menginvestasikan uang karena tujuannya gue pengen punya kebebasan finansial. Agar mulai tahun 2029 gue tidak perlu lagi bekerja untuk uang, tapi bekerja untuk kepuasan diri gue sendiri. Nah, sekarang kita kembali ke cara mendapatkan uang 10 juta dengan cepat dengan menabung. Ada dua hal yang perlu dilakukan secara bersamaan, yaitu mengendalikan uang sebelum masuk dan pada saat pengeluaran. Sebelum uang atau upah lu masuk, lu harus membuat budget. Bisa lu lakukan di atas kertas seperti ini, atau menggunakan spreadsheet di Excel. Cara apapun sesuka-suka lu. Pokoknya, bikin daftar pengeluaran lu selama sebulan yang akan datang. Misalnya, biaya tempat tinggal, biaya transportasi, biaya makan, biaya entertainment. Kalau lu melihat video-video gue yang sebelumnya mengenai cash budget, itu merupakan salah satu cara gue membuat budget bulanan. Selalu buat budget sebelum gaji masuk. Sehingga lu bisa memberi tugas kepada uang lu dan menentukan bagaimana uang lu akan digunakan sebelum lu keluarkan. Dari budget itu, lu juga bisa menganalisa pengeluaran bulanan. Uang lu tuh biasanya keluar kemana saja. Dan lu bisa melihat dari budget itu, apa saja yang bisa dipotong untuk melakukan penghematan. Begitu gaji masuk, yang pertama-tama yang harus lu lakukan adalah memotong 10% dari apapun yang lu terima. Nah, jadi kalau misalnya lu punya gaji UMR 4.200.000, sebelum apa-apa di awal bulan lu sudah mengumpulkan 10% atau 420.000 per bulan dan langsung masukkan ke tabungan high yield savings. Tapi ya masih lama ya kalau untuk mencapai uang 10 juta dengan menabung 420.000 per bulan. Nah, sekarang setelah dikurangi 420.000, gaji yang lu terima adalah 3.700.000. Dari sini lu baru mulai bermain dengan angka dan mencari bagaimana caranya untuk menurunkan pengeluaran lu. Ada 3 area yang gue lihat yang bisa lu kurangi. Pertama, biaya tempat tinggal. Biaya tempat tinggal itu seperti misalnya lu punya sewa atau kos atau kontrak. Lu lihat berapa banyak uang yang lu habiskan dalam sebulan untuk tempat tinggal lu. Kalau lu mengikuti pedomannya Dave Ramsey adalah
biaya tempat tinggal lu harus berada maksimal atau di bawah dari 25% penghasilan take home pay. Ini berarti dari sisa gaji 3.700.000 lu, seharusnya biaya tempat tinggal lu tidak lebih dari 925.000 per bulan. Sekarang ini saatnya lu evaluasi. Apa biaya tempat tinggal lu yang sekarang lebih dari itu? Mungkin berat. Tapi ini saatnya lu berpikir untuk mengurangi biaya tersebut sehingga ada di bawah panduan biaya tempat tinggal tersebut. Semakin dalam lu bisa mengurangi biaya tempat tinggal lu, semakin banyak uang yang bisa lu tabung. Mungkin ini akan menyinggung ego lu sebagai seorang yang single dan sudah mempunyai penghasilan. Tapi ada beberapa cara yang bisa lu lakukan untuk mengurangi biaya tempat tinggal lu. Pertama, lu bisa berbagi tempat tinggal atau kontrakan dengan orang lain. Atau kalau misalnya lu kos, pindahlah ke tempat yang sesuai dengan budget lu. Atau cara yang paling tidak mahal, tinggal di rumah keluarga yang bisa memberikan tempat tinggal gratis buat lu sementara lu menyimpan uang. Kadang-kadang lu juga bisa menggunakan fasilitas-fasilitas mes atau tempat tinggal yang diberikan oleh perusahaan atau tempat lu bekerja. Ingat, lu sedang berusaha menyimpan uang. Jadi, setelah lu mengumpulkan uang dan lu mencapai tujuan lu bisa tinggal di mana saja yang lu mau sesuai dengan budget lu. Area yang kedua, makan. Manusia butuh makan dong, tapi sebenarnya budget untuk makan seseorang paling gampang membengkak kemana-mana. Makanan seringkali menjadi sarana untuk kita bersosialisasi. Jadi waktu makan siang atau waktu makan malam itu sebenarnya waktu untuk kita bisa meluangkan bersama-sama dengan teman-teman. Tapi kalau lu yang punya tujuan akhir dalam hidup lu financial freedom, lu bisa mengambil langkah-langkah yang berbeda dalam mengontrol pengeluaran di bidang makan-makan. Belajarlah membuat makanan sendiri di rumah. Kalau lu single, lu bisa bertahan hidup dengan waktu yang sangat lama dengan uang Rp100.000. Kalau lu tidak mau kehilangan waktu makan siang bersama dengan teman-teman ketika mereka berangkat istirahat, bilang aja sejak awal, gua bawa bekal boleh nggak? Seringkali mereka tidak keberatan kalau lu berangkat ke tempat makan siang dengan membawa bekal. Ya mungkin agar menghargai tempat di mana lu datang untuk makan siang, lu bisa membeli minuman seperti air mineral atau teh, sehingga lu nggak cuma jadi penghangat panas-panasin bangku di restoran itu doang gitu. Tapi kalau ada teman-teman makan siang lu yang merasa keberatan dengan lu ikut mereka dengan membawa bekal makan siang, mungkin saatnya mencari teman makan siang yang baru ya. Area ketiga yang bisa lu kurangi sebenarnya kalau di kategori budget 2 itu adalah appearance atau entertainment. Ini mungkin sebenarnya area yang isinya benar-benar cuma buat kebutuhan main-main. Jadi ini bukan kebutuhan pokok. Seberapa banyak yang mau lu kurangin itu sebenarnya sepenuhnya terserah lu. Bahkan lu bisa mengurangi pengeluaran-pengeluaran entertainment yang di luar sana banyak pilihan kok. Lu merasa biaya kuota internet atau pulsa lu ketinggian dalam sebulan, cari alternatif. Mungkin lu mau kurangi konsumsi minum kopi di warung kopi, baik warung kopi internasional ataupun warung kopi dalam negeri ya. Ya, bawalah cangkir dan mug lu dan buat kopi sendiri. Atau kalau lu merasa lu mengeluarkan banyak uang untuk nonton, gak ada salahnya untuk mencari tontonan yang gratis. Lo tau lah di mana cara menikmati tontonan gratis. Jadi tahu, jangan sok polos.
find alternative untuk entertainment. Kalau lu merasa layanan internet di satu perusahaan terlalu mahal dan gak memuaskan, ya pindah ke perusahaan lain. Lu tidak perlu merasa terlalu loyal karena sudah menjadi pelanggan selama misalnya 10 tahun atau 15 tahun. Sehingga karena itu lu tidak bisa pindah ke lain hati. Lu sekarang sedang berusaha menyimpan uang, bukan memberikan uang ke perusahaan-perusahaan itu. Gue bahkan pernah tidak memotong rambut atau melakukan perawatan kulit selama 2 tahun karena gue waktu itu sedang dalam proses menyimpan uang dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Setelah masa 2 tahun menyimpan uang itu selesai, secara pribadi gue sungguh merasa bersyukur karena dalam masa itu gue mengalami perubahan cara pandang terhadap uang yang sangat besar. Sebanyak-banyaknya lu berhemat dan mengurangi pengeluaran, tetap saja lu dibatasi oleh penghasilan lu. Jadi ketika tidak ada lagi yang bisa lu kurangi dari penghasilan upah minimum regional lo, ini mau gak mau saatnya lu harus mencari penghasilan tambahan. Mulailah dengan menjual barang-barang yang sudah tidak lu gunakan lagi di rumah. Gunakan situs seperti Carousel, OLX, Facebook, Instagram, dan lain-lain. Ketika lu sudah tidak punya lagi barang untuk dijual, yang bisa lu lakukan kalau tidak punya modal adalah memulai dengan menjual waktu lu. Yes, waktu adalah uang dan bisa ditukar dengan uang. Banyak cara untuk mendapatkan uang sampingan yang bisa lo lakukan tanpa perlu modal. Gua dulu banyak mendapatkan uang tambahan dan dari memberikan les kepada siswa SD, SMP, SMA dalam menghadapi ujian. Atau cara lain bisa karena gue bisa bahasa Inggris ya, gue membantu menerjemahkan dokumen dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Atau membantu keluarga yang punya catering ketika mereka sedang kebanjiran order. Percayalah, kalau misalnya ada keluarga lu yang punya catering atau mereka merupakan tukang jahit, menjelang hari-hari tertentu seperti hari raya atau ada perayaan pernikahan, mereka sangat membutuhkan bantuan untuk memenuhi order yang mereka terima. Ada cara lain juga. Lu bisa menjaga rumah saudara yang kosong kalau mereka harus berpergian keluar kota dalam jangka waktu yang lama. Ini gue yang lakukan karena gue dulu punya seorang saudara yang rumahnya cukup besar, dan ketika mereka harus pergi ke luar negeri untuk waktu yang cukup lama, mereka perlu orang yang bisa dipercaya untuk menjaga rumah selama mereka tidak ada. Jadi tidak melulu hanya berharap kepada tetangga, tapi mereka juga membutuhkan orang yang untuk membantu membersihkan rumahnya atau menyalakan atau mematikan listrik, atau ketika itu mereka punya piaraan ikan dan mereka butuh orang untuk setiap hari memberi makan ke ikan di akuariumnya. Sebenarnya ini cara lain, ini sesuatu yang juga sudah pernah di keluarga kami lakukan. Lu bisa meminta koran bekas dari saudara-saudara untuk dijual ke tukang loak. Yes, koran bekas itu bisa jadi uang. Jadi jangan menyia-nyiakan dan tanyakan saja ke orang-orang di sekitar lu, ada koran bekas nggak? Ada koran bekas nggak? Lalu lu pergi ke tempat mereka, lu ambil, dan kemudian setelah lu jumlahnya cukup banyak, lu bisa jual ke tukang loak. Bisa juga lu menawarkan diri untuk menjualkan produk atau jualan milik tetangga dengan profit margin. Gue pernah melakukan ini untuk seorang saudara. Gue punya seorang saudara, dia produksi rumahan sambal roa. Kemudian yang gue lakukan adalah gue menawarkan untuk menjualkan sambal roa dia ke teman-teman sekitar gue dengan margin 10.000, 5.000 kalau tidak salah, sedikit margin lah.
ketika sudah ada ordernya, gue cukup bilang sama dia untuk oke, ada yang pesan 10-15, dia akan mengirimkan sambal roa itu langsung ke pembeli, kemudian uangnya gue transfer ke dia. Bahkan di masa pandemi ini, salah satu keluarga gue yang orangnya sehat dan dia punya kendaraan sendiri, yang dia lakukan adalah menawarkan untuk dititipi belanja dari orang-orang terdekatnya seperti tetangga atau keluarga. Hal ini karena selama masa pandemi ada penumpukan order di situs-situs belanja online. Melihat peluang ini, sehingga dia setiap pagi akan me-WhatsApp kepada beberapa orang tertentu yang memberitahu bahwa kalau ada pesanan yang perlu dibeli di pasar, dia bisa membelikan pesanan tersebut dan orang itu bisa membayar ke dia. Pasti ada aja cara untuk mencari uang tambahan. Dan yang penting kita harus belajar berkreasi. Silakan dicoba ide-ide gue ini dan ingat kembali tujuan lu, kenapa lu mengumpulkan uang 10 juta ini. Sungguh sangat sayang kalau setelah uang ini lu kumpulkan kemudian lu hambur-hamburkan secara percuma. Kalau uang 10 jutanya sudah terkumpul, tonton juga ya video gue mengenai apa yang bisa lu lakukan dengan 10 juta pertama lu. Dengan ini, lu bisa memulai perjalanan mengatur keuangan mencapai kemandirian finansial. It's not about how much you make, it's about how you manage your money. Salam!